441 Kaisar Bayangan Jiwa Jiaxi. Di sisi lain di monumen daftar peringkat posisi Xiao Yuan naik dengan sangat cepat dan berada di puncak. Poin yang dikumpulkannya sangatlah banyak dan namanya cukup memberikan kejutan besar di wilayah leluhur. Sekte Bulan Cerah Sun Si sangat terkejut dengan kecepatan Xiao Yuan dalam pengumpulan poin, sedangkan Duan Rong hanya tertawa lepas melihatnya. Tetua lainnya dan para murid sangat takjub dengan Xiao Yuan. Mereka tidak paham lagi bagaimana cara mengukur kekuatan Xiao Yuan yang sesungguhnya. Apa-apaan ini? Aku tahu kalau anak ini sangat kuat, tapi mendapatkan 3055 poin itu sangat berlebihan. Apakah anak ini membantai banyak orang? Dari mana tenaganya itu berasal? Sun Si terlihat sangat pusing dengan memikirkan hal ini. Hahaha. Anak ini tidak bisa diukur dengan akal sehat, dia bahkan bisa selamat dari jiwa leluhur bulan dan gedung pembunuh. Sudah jelas kalau dia akan pergi ke final, bahkan Pangeran Iblis hanya mengumpulkan 100 poin dan menduduki peringkat kedua. Ini masih 1 hari dan jelas kalau momentum anak ini sangat luar biasa. Kata Duan Rong dengan tawa yang bahagia. Di sisi lain di sebuah kerajaan bayangan jiwa dan terdapat istana melayang yang sangat megah, di sana duduk beberapa petinggi dan kaisar bayangan jiwa bersama dengan semua istrinya duduk dengan tenang melihat perang virtual. Kaisar bayangan jiwa bernama Jiaxi dan dia terlihat sangat serius melihat perang virtual, namun perhatiannya saat ini tertuju kepada Xiao Yuan. Sun Ronghua. Apakah ini pria yang disukai oleh Jiayi? Tanya Jiaxi dengan penasaran. Sun Ronghua mengangguk dan berkata, benar. Apakah suami memiliki pendapat tentangnya? Anak ini terlalu kejam dan mendominasi. Apakah kau yakin putriku yang polos itu tidak ditipu olehnya? Jiaxi sedikit tidak senang. 10 istri dari Jiaxi tertawa bersama-sama dan berpikir bahwa Jiaxi ini terlalu khawatir dengan Jiayi. Faktanya Jiaxi hanya memiliki 1 anak perempuan dan semuanya ke-9 putranya adalah laki-laki. Dia memberikan perhatian khusus untuk Jiayi dan sangat menyayanginya. Yakinlah dia adalah pria yang baik dan dengan kekuatannya dia sangat layak untuk menjadi menantu kita. Xiao Yuan berasal dari dunia yang lebih rendah. Dia memang berniat untuk mendapatkan dunia pasif ini dan menyatukannya dengan wilayah leluhur untuk menciptakan tempat tinggalnya dan keluarganya nanti. Sun Ronghua melanjutkan, kejam terhadap musuh namun baik kepada keluarganya, bukankah ini sudah cukup? Seorang pria yang merupakan anak tertua dari Jiaxi yang bernama Jia Feng sangat setuju dengan perkataan Sun Ronghua. Apa yang dikatakan ibu memang benar. Dia sangat kuat. Aku bahkan sangat ingin mencoba bertarung dengannya, sepertinya adik Jiayi tidak buta dalam memilih pria. Kata Jia Feng dengan jujur. Sun Ronghua tersenyum dan berkata, apakah kau tidak takut jika dia akan merebut warisan dari ayahmu? Tolong jangan merendahkanku. Dao yang dipelajari ayah memang sangat mengagumkan, tapi aku juga tidak takut memulai persaingan dengannya. Kata Jia Feng dengan bangga. Jiaxi tersenyum dan berkata, bagus. Itu baru putra kaisar ini. Sun Ronghua tersenyum dan menatap ke arah layar besar di depannya, tenang saja. Xiao Yuan tidak akan mau menerima warisan itu dan tidak akan bersaing dengan kalian 9 saudara. Mengapa? Dengan mendapatkan warisan kaisar bukankah memiliki kemungkinan 50% untuk menjadi kaisar bergelar? Jika itu hanya karena cinta bukankah hal itu terlalu munafik? Kata Jia Feng dengan jujur. Semua orang yang ada di aula sangat sependapat dengan Jia Feng. Bagi mereka para kultivator yang mengejar martial Dao, mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai puncak. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak melewatkan kesempatan untuk menjadi kaisar bergelar.
Seorang pria tiba-tiba masuk ke dalam aula dan itu adalah Kaisar Api Cao Yan dengan beberapa pengawalnya yang berada di puncak tingkat Sein. Jia Si berdiri dan memberikan salam dengan sopan. Cao Yan menjadi seorang kaisar 100 tahun sebelum dirinya. Jadi dia hanya menghormati yang lebih tua dan Cao Yan sendiri juga memberikan salam untuknya. Tolong maafkan kedatanganku yang tiba-tiba. Kali ini kau membuat acara yang menarik dan menarik perhatian orang tua ini untuk melihatnya. Terlebih ada bakat muda yang ingin orang tua ini lihat sampai akhir. Kata Cao Yan dengan santai. Apakah maksud Kaisar Api adalah Su Ling yang merupakan muridmu? Tanya Jia Si dengan santai. Orang yang aku maksud adalah bocah yang sedang kau bicarakan yaitu Xiao Yuan. Jarang sekali ada generasi muda yang membuat orang tua sepertiku mengaguminya. Jadi aku ingin melihatnya sampai akhir dan membuktikan apakah perkataannya waktu itu adalah omong kosong atau tidak. Kata Cao Yan sambil melihat ke arah Bab 442 Bocah yang Menjanjikan. Jia Si sedikit terkejut dan berkata, apakah Kaisar Api mengenal anak ini? Iya. Aku bertemu dengannya di kota kayu dan mendapatkan pertolongan darinya. Aku dengar dia memiliki hubungan dengan anak perempuanmu. Tanya Cao Yan dengan santai. Omong kosong. Aku masih belum setuju. Kata Jia Si dengan tidak senang. Cao Yan tersenyum dan berkata, baguslah. Jika Kaisar Bayangan Jiwa tidak menginginkannya maka orang tua ini berniat untuk membawanya. Walaupun aku tidak memiliki anak perempuan tapi Su Ling juga tidak kalah cantik, aku rasa mereka sangat cocok. Jia Si mengerutkan keningnya dan berpikir kalau ada yang salah dengan otak Cao Yan, namun perhatian Cao Yan membuat Jia Si sangat penasaran dengan apa yang istimewa dari Xiao Yuan. Memangnya apa yang istimewa dari anak ini? Jika dibandingkan dengan putraku yang lain termasuk Jia Feng yang berada di tingkat Sein. Seharusnya Xiao Yuan tidak sebanding dengannya. Kata Jia Si dengan jujur. Betul sekali. Seperti langit dan bumi, perbedaan mereka sangat jauh. Kata Cao Yan dengan santai. Jia Feng tidak bisa menahan diri untuk merasa bangga mendengar pujian. Segera dia berdiri dan memberi hormat, terima kasih atas penilaian tinggi Kaisar Api terhadap saya. Hahaha. Sepertinya kau salah paham nak. Dirimu itu ibarat bumi dan Xiao Yuan adalah langit yang mustahil kau gapai. Anak ini baru berumur 25 tahun dan sudah berada di tingkat primordial lapisan ketiga, terlebih dia sudah merubah origin Qi miliknya menjadi Sein Qi. Bentuk jiwa gagak emas berkaki tiga yang belum sempurna dan hampir setara dengan binatang suci legendaris. Fakta bahwa dirinya adalah alkemis tingkat Sein adalah kebenaran yang tersembunyi. Sekarang katakan padaku. Di umur yang sama apa pencapaian yang kau miliki terlepas dari bantuan ayahmu? Tanya Cao Yan dengan tegas. Jian Feng menggaruk kepalanya dan merasa malu, tapi semua orang terkejut dengan apa yang dikatakan Kaisar Api Cao Yan tentang kebenaran Xiao Yuan. Bahkan Sun Ronghua sendiri tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Jiayi memang menceritakan tentang kehebatan Xiao Yuan tapi tidak mengatakan bahwa dirinya juga alkemis tingkat Sein. Alkemis tingkat Sein di wilayah leluhur bisa dihitung dengan jari, terlebih mereka berada di usia yang sangat tua dan masa hidupnya tidaklah banyak. Tapi di umur yang sangat muda memiliki pencapaian yang hebat dalam alkimia, Xiao Yuan layak disebut jenius yang membuat surga sangat cemburu kepadanya. Saudari, apakah ini benar? Tanya salah seorang istri dari Jia Si dengan pelan. Aku juga tidak tahu kakak. Tapi tidak ada alasan bagi Kaisar Api untuk berbohong. Jawab Sun Ronghua dengan santai. Jia Si sendiri juga sangat terkejut dan harus menata kembali penilaiannya terhadap Xiao Yuan. Dia memang memiliki alkemis tingkat Sein namun umurnya sudah tua dan menambah daun baru yang masih segar akan menjamin masa depan yang lebih baik.
Walaupun Xiao Yuan memiliki banyak wanita namun dengan kemampuannya maka itu sangat layak. Tidak heran jika Cao Yan ingin mendorong muridnya sendiri untuk mendekati Xiao Yuan. Jika bisa menuai manfaat yang besar maka sedikit pengorbanan itu sangatlah sepadan. Walaupun mereka adalah seorang kaisar dan eksistensi terkuat di wilayah leluhur, tapi mereka bukan orang abadi. Xiao Yuan memiliki kemampuan yang layak untuk dipertimbangkan dan bisa diandalkan di masa depan. Jiasi menghela nafas dan berkata, jika dia memang layak maka aku tidak akan keberatan untuk mewariskan Dao dan membiarkannya untuk mendapatkan prinsip dunia milikku. Jia Feng terlihat sangat cemas dengan tindakan yang akan diambil ayahnya, dia sudah mengharapkan hal ini sejak lama dan hanya perlu menunggu waktu. Tapi kemunculan jenius ini terlalu mendadak dan sulit untuk diabaikan begitu saja. Hahaha. Lupakan saja, anak ini pasti akan menolak niatmu itu. Cao Yan tertawa dengan keras. Kesempatan seperti ini tidak akan datang dua kali dan bagaimana mungkin anak itu menolak? Kata Jiasi dengan bingung. Sebelum kau memikirkan hal ini aku sudah memiliki niat yang sama. Namun anak itu dengan santai menolak diriku menjadi gurunya dan tidak berminat dengan warisan Dao ataupun prinsip dunia yang aku miliki. Apakah kau tahu apa yang dikatakan anak ini? Dia berkata bahwa dia akan menjadi kaisar kelima dengan Dao miliknya sendiri dan mendapatkan pengakuan dari prinsip dunia dengan caranya sendiri. Harga dirinya sangat besar dan dia tidak akan meminta kemudahan ataupun belas kasih dari siapapun. Cao Yan melanjutkan, jika dia memang layak menjadi kaisar maka dia harus pantas dengan gelar itu. Tanpa bantuan orang lain dan dengan usahanya sendiri, perkataannya jelas sangat sombong tapi kau sangat tahu maksudnya bu. Kaisar Perang. Bab 443 Sedikit bantuan. Jiasi tahu benar apa yang dimaksudkan dari perkataan Cao Yan. Perjuangan untuk menjadi kaisar bergelar dipenuhi dengan darah dan nyawa yang hilang. Bahkan untuk mendapatkan pencerahan dalam Dao dan diakui prinsip dunia adalah hal yang sangat sulit. Jiasi memang belum terlalu lama berada di tingkat kaisar bayangan jiwa, namun dia sudah merasakan pahit dan kesulitan yang membuatnya cukup frustasi. Cao Yan tersenyum dan berkata, bayangan jiwa. Aku menyarankanmu untuk tidak bertindak bodoh. Ketika aku bertemu anak ini matanya memancarkan ketegasan yang sulit untuk dibayangkan, seolah dia ingin membuktikan kepada dunia bahwa dirinya memiliki kemampuan. Lebih baik kau bertemu dengannya dan berbicara secara langsung, lagi pula kalian berdua memiliki kesamaan dan aku yakin kau akan cocok dengannya. Kesamaan apa? Jiasi mengerutkan keningnya dan terlihat sedikit kesal. Cao Yan mengabaikannya dan menahan tawanya, bayangan jiwa memiliki banyak istri dan sekarang dia memiliki menantu dengan temperamen yang sama. Seharusnya ini akan menjadi hal yang sangat lucu dan sebuah karma dari Jiasi sendiri. Setelah 2 hari akhirnya Xiao Yuan menyelesaikan pekerjaannya. Dia memanen semua poin dan tato rumput di tangannya sudah berwarna biru. Sekarang dia tidak perlu pergi berkeliling dan mencari lawan, syarat sudah terpenuhi dan dia hanya perlu menunggu 2 bulan sebelum putaran kedua dimulai. Kota itu sudah seperti kota mati dan setelah poin mereka diambil, semua orang segera pergi dan tidak ingin mengambil resiko untuk tetap tinggal bersama dengan dirinya. Boom! 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 Xiao Yuan mendengar suara ledakan dan membuka matanya, dari kejauhan dia melihat pria yang dikejar oleh ras iblis. Pria itu terlihat familiar dan Xiao Yuan berusaha untuk mengingatnya. Oh! Bukankah dia bawahan dari Yang Shen, kalau tidak salah namanya Kuan Shou? Kata Xiao Yuan yang berbaring malas di atas benteng. Xiao Yuan menghela nafas dan sebenarnya terlalu malas berurusan dengan orang ini, tapi mengingat mereka berasal dari sekte yang sama maka kali ini dia akan menolongnya. Anjing kecil. Kau sangat ahli dalam berlari,
orang lemah sepertimu tidak seharusnya bergabung dalam acara besar ini. Kemarilah. Tuan ini menginginkan poin milikmu. Ras iblis itu mendesak Demon Key miliknya dan menyusul Quan Shou dengan sangat cepat. Quan Shou sendiri terlihat berantakan dan tenaganya tidak tersisa banyak. Demon Key menyelimuti tangan iblis itu dan dia berniat menangkap Quan Shou. Namun ki pedang yang sangat ganas melesat ke arah iblis itu. Tangan yang mencoba meraih Quan Shou hancur di bawah ganasnya ki pedang dan darah menyembur dari lukanya. Iblis itu berteriak kesakitan dan mencoba menghentikan pendarahan di tangannya. Quan Shou menghela nafas dan berbalik untuk melihat siapa yang menolongnya. Ekspresi Quan Shou menjadi sangat terkejut dan melihat Xiao Yuan duduk di atas benteng kota dengan santai. Xiao Yuan dengan santai melambaikan tangannya dan aura dingin menyebar dengan luas. Iblis itu merasakan aura dingin yang kuat dan tubuhnya perlahan membeku. Iblis itu mendesak Demon Key miliknya namun Xiao Yuan tidak berniat untuk berhenti. Setelah beberapa waktu iblis itu berubah menjadi bongkahan es, namun terlihat masih hidup dan matanya memancarkan ketakutan dari sosok Xiao Yuan. Quan Shou masih diam membatu dan tidak tahu harus reaksi macam apa yang harus dia tunjukkan. Bersyukur namun Xiao Yuan tidak lain adalah musuh putra dewa Yang Shen dan merupakan musuhnya juga. Masih tidak ingin membunuhnya, kata Xiao Yuan dengan dingin. Quan Shou menelan ludahnya dan mengeluarkan sebuah tombak. Origin Ki meledak dengan gila dan dia mengayunkan tombaknya sekuat tenaga. Boom! Bongkahan es itu hancur berkeping-keping dan poin iblis itu masuk ke dalam tato Quan Shou. Namun dia sedikit ragu untuk pergi ke arah Xiao Yuan dan mencoba memberanikan diri. Xiao Yuan sendiri terlihat sangat malas dan membaringkan tubuhnya dengan santai. Entah apa reaksi yang ditunjukkan Quan Shou, dia tidak terlalu peduli. Xiao Yuan hanya menunjukkan sedikit belas kasihnya karena berasal dari sekte yang sama. Yang Shen yang sekarang tidak memiliki kelayakan untuk menjadi lawannya dan tidak ada gunanya jika harus memperhatikan bawahannya. Quan Shou terbang ke arah Xiao Yuan dan keringat dingin terlihat jelas di dahinya. Terima kasih atas bantuan yang saudara Xiao berikan. Iya, aku menolongmu karena kita berasal dari sekte yang sama. Jangan terlalu gugup karena aku terlalu malas untuk berurusan dengan kalian. Jika kau ingin lanjut ke putaran kedua lebih baik segera pergi. Kota ini sangat sepi dan tidak ada satupun orang kecuali kita sekarang, kata Xiao Yuan dengan santai. Quan Shou melihat ke monumen peringkat dan matanya melebar dengan penuh kejutan. Xiao Yuan berada di peringkat pertama dan 3.000 orang lebih sudah mati di tangannya. Kemungkinan kota ini sepi karena Xiao Yuan yang bertindak. Quan Shou tidak tahu seberapa hebat Xiao Yuan yang sekarang, tapi melihat jumlah poin ini sungguh sesuatu yang sangat gila dan tidak masuk akal. Bab 444 Kultivator. Quan Shou menundukkan kepalanya dan berkata, terima kasih atas sarannya tapi aku sangat sadar dengan batas kemampuanku. Di sini terlalu banyak kultivator yang sangat kuat, aku tidak akan mampu bersaing dengan mereka. Jangan terlalu merendahkan diri sendiri. Setidaknya berdirilah untuk melihat dunia. Kekuatan hanya bisa didapatkan dari mereka yang bekerja keras. Kultivator itu adalah keberadaan yang dapat mengguncang surga. Lebih baik berusaha sebaik mungkin dan memiliki hati yang bersih, kata Xiao Yuan dengan santai. Quan Shou hanya bisa menerima nasihat Xiao Yuan dan tersenyum pahit. Dia hanya kultivator lapisan pertama dan tidak akan memiliki peluang untuk bersaing dengan monster-monster di puncak. Bahkan dia tidak yakin kalau ada putra dewa yang akan memenangkan perang virtual. Namun jika itu Xiao Yuan maka terdapat sebuah pengecualian. Kemampuannya sangat hebat dan dapat disejajarkan dengan kultivator kuat di tingkat primordial. Yang Shen bukanlah lawannya dan Huang Wuji mati di tangan Xiao Yuan. Terlebih penampilannya kali ini sangat bersinar dan menduduki peringkat pertama di perang virtual.
Xiao Yuan tersenyum dan berkata, apakah kau tahu di mana keberadaan Tao Lingwan dan Jia Yi sekarang? Kuan Shou menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sejak awal sendirian dan tidak bersama dengan yang lainnya, seharusnya karena tempat awal berangkat kita sama maka kita dikirim secara acak. Xiao Yuan sedikit kecewa dengan hal ini namun dia tidak terlalu mengkhawatirkan mereka berdua. Perang virtual tidak memiliki resiko kematian dan ini adalah tempat yang bagus untuk mencari pengalaman pertarungan yang nyata. Xiao Yuan tidak terlalu berharap lebih kepada Jia Yi mengingat dia baru saja menerobos ke tingkat primordial. Namun Tao Lingwan sudah berada di lapisan kedua dan hampir mencapai lapisan ketiga, dia sangat kuat dan seharusnya dia bisa masuk ke putaran kedua. Baiklah. Kau bisa pergi kemanapun yang kau mau, aku tidak akan mengganggumu. Xiao Yuan melambaikan tangannya dan tidak memiliki niat untuk menahan Kuan Shou lebih lama. Kuan Shou mengangguk dan bergegas pergi dari tempat itu. Dirinya cukup bersyukur karena Xiao Yuan tidak menaruh dendam lama kepadanya, jadi dia tidak akan mengganggu satu sama lain dan bergegas pergi untuk mencari Yang Shen. Waktu terus berlalu dan pertempuran yang dilakukan di masing-masing tempat menjadi lebih intens. Sudah sebulan sejak perang virtual dimulai dan Xiao Yuan masih berada di puncaknya. Walaupun jumlah poinnya meningkat tapi itu masih sangat sedikit. Mengingat tujuannya sudah tercapai maka tidak ada alasan bagi Xiao Yuan untuk bergerak mencari poin. Jia Yi sendiri sangat kesulitan dengan mendapatkan poin yang cukup. Kekuatannya masih sangat lemah dan beberapa kali dia harus berakhir di tangan seseorang. Tao Lingwan dan putra dewa lainnya hanya berada di peringkat 300-an, mereka memilih untuk bermain aman dan jika mereka menemukan musuh yang tidak bisa mereka lawan maka jalan satu-satunya adalah lari. Mereka hanya mencari lawan yang sebanding dengan kultivasi mereka atau di bawahnya untuk memanen poin. Namun dengan cara ini sudah cukup membuat mereka memiliki banyak poin dan jika diberikan lebih banyak waktu maka bukanlah hal yang mustahil untuk lolos di putaran pertama. Chang Sheng, Tao Lingwan, Dai Yao dan Su Ling berkumpul di kota aman. Mereka sedang memulihkan energi mereka dan sudah melewati pertarungan yang sangat panjang dan melelahkan. Chang Sheng melihat ke arah monumen peringkat dan mengerutkan keningnya, Tao Lingwan. Sebenarnya seberapa hebat kemampuan dari priamu itu? Membunuh 3.000 orang lebih, apakah ini masih disebut dengan normal? Tao Lingwan mengangkat bahunya dan terlihat tidak peduli. Jika Chang Sheng melihat Xiao Yuan dan Pangeran Iblis bekerja sama waktu di dunia pasif, maka dia akan mendapatkan wawasan dari kengerian mereka berdua. Boom! Ledakan besar mulai terdengar dan tanah mulai berguncang hebat. Di luar kota aman sebuah bukit es mulai terbentuk dan aura dingin di sana terlihat sangat menakutkan. Semua orang mulai tertarik dengan hal ini dan bergegas untuk melihatnya. Seorang gadis cantik dengan pakaian berwarna putih bersih dengan mahkota es yang indah duduk di atas bukit es. Semua pria yang melihat hal ini tidak bisa menahan kekaguman mereka, hanya ada satu hal yang ada di pikiran mereka saat ini yaitu gadis ini adalah kecantikan yang murni dan tidak ada kecacatan sedikitpun. Gadis itu adalah Lei Yunting dan matanya tertuju ke arah monumen bakat, senyumnya yang indah mulai terpancar dan dia melihat nama Xiao Yuan yang berada di peringkat pertama. Aku sudah melewati 2 kota selama sebulan ini dan di mana dirimu berada, kenapa surga mempersulit pertemuan kita? Kata Lei Yunting dengan pasrah. Kaisar Perang. Bab 445 Tampar Wajah. Sekelompok orang terbang ke arah Lei Yunting dan berkata, Nona ini aku baru kali pertama melihatnya dan tidak keindahan apapun yang dapat aku gambarkan. Aku adalah Chu Qingyun dan anak dari salah satu komandan Kaisar Api, bisakah Nona memperkenalkan dirinya dan meluangkan waktu untuk mengobrol denganku? Lei Yunting mengabaikan ajakan dari Chu Qingyun dan tetap diam. Chu Qingyun yang merasa diabaikan merasa tidak senang,
namun tatapan kebencian yang besar mengarah kepadanya. Salah seorang ras iblis juga datang dan berkata, menggunakan nama besar ayahnya untuk menggoda wanita, kau terlalu rendahan. Jika Nona merasa terganggu dengannya, aku bisa menyingkirkan mereka semua sekaligus. Berani? Chu Qingyun berteriak dengan marah dan melambaikan tangannya. Sekelompok orang di belakangnya bergegas pergi dan menyerang iblis itu dengan ganas. Pertarungan sengit pun meledak dalam satu hentakan. Chu Qingyun tersenyum dan melihat ke arah Lei Yunting dengan nafsunya, Nona tidak perlu terlalu dingin kepadaku. Niatku hanya ingin mengenal Nona lebih jauh dan tidak akan berniat buruk. Ras monster yang berada di dalam kota aman tidak berniat untuk ikut campur, mereka adalah ras yang sangat peka terhadap garis keturunan. Dalam sekali lihat mereka tahu bahwa gadis cantik itu memiliki darah binatang suci legendaris dan auranya sangat jelas, mengganggunya sama saja mencari masalah untuk mereka sendiri dan ras monster tidak berani mendekati Lei Yunyung. Lei Yunting melirik dengan dingin dan berkata, aku adalah wanita yang sudah memiliki suami, jika aku mengikuti keinginanmu maka aku tidak akan memiliki wajah untuk bertemu dengan suamiku nanti. Selagi aku masih baik maka segeralah pergi. Bahkan jika kau memiliki niat buruk sekalipun maka kau bukan lawan untukku. Semua orang yang mendengar ini seolah tersambar sebuah petir yang kuat, kecantikan seperti ini sudah dimiliki orang lain dan mematahkan hati semua pengagumnya. Tao Lingwan yang melihat hal ini tidak bisa menahan senyum yang puas. Entah mengapa mereka menderita nasib yang sama dan ini terlihat sangat menyenangkan. Chu Qingyun tersenyum pahit dan berkata, kalau begitu kau hanya perlu berpisah. Dengan bersamaku itu jauh lebih baik untuk masa depanmu. Sumber daya dan bagus. Aku akan memberikan semuanya untukmu. Masa depan yang bagus. Lei Yunting tidak bisa berhenti mencibir, melihatmu yang sekarang yang masih berada di lapisan kedua. Apakah ini hasil dari menggunakan sumber daya keluargamu? Maaf saja itu terlalu mengerikan untukku. Semua orang yang mendengar ini tertawa dengan sangat keras. Chu Qingyun sudah ditolak di depan umum dan bahkan dipermalukan oleh seorang wanita. Namun apa yang dikatakan Lei Yunting sangat benar. Dia berada di bawah perawatan Lang Tai yang merupakan bintang suci Phoenix yang bahkan kaisar bergelar sendiri akan berpikir dua kali sebelum membuat masalah dengannya. Bagaimana mungkin dengan hanya seorang bawahan kaisar bergelar dapat bertindak sombong di depannya? Hal ini tidak lebih seorang pedagang kecil yang memamerkan kekayaan di depan seorang pedagang besar. Wanita kurang ajar. Chu Qingyun berteriak dengan marah dan melemparkan sebuah tombak ke arah Lei Yunting. Lei Yunting menarik pedang dari sarungnya dan tombak itu hancur dalam sekali gerakan yang sangat cepat. Lei Yunting mengangkat satu jarinya dan badai salju yang sangat dingin mulai terbentuk. Badai salju itu menelan Chu Qingyun dan semua orang yang bertarung tidak jauh darinya. Dalam sekejap puluhan orang berubah menjadi bongkahan es dan jatuh ke bawah. Bongkahan es itu hancur berantakan bersama dengan tubuh mereka semua. Poin dalam jumlah yang besar masuk ke dalam tato Lei Yunting. Sejak awal dia sudah memiliki tato berwarna biru dan membunuh kurang lebih 300 kultivator. Tujuannya sekarang adalah mencari keberadaan Xiao Yuan dan berniat untuk melakukan reuni dengannya. Mata Lei Yunting tertuju ke arah kota dan membuat semua orang merasa tersentak. Kekuatan gadis di depannya cukup gila dan tidak ada yang berani untuk melakukan kontak mata dengan Lei Yunting. Lei Yunting mendesak Sein Qi dan segera pergi untuk mencari Xiao Yuan. Semua orang akhirnya dapat bernapas dengan lega dengan kepergian Lei Yunting. Bagi mereka lolos ke putaran kedua adalah hal yang penting, jadi mereka harus tahu beberapa orang kuat dan tidak bertindak sembarangan. Suling mengerutkan keningnya dan berkata, gadis itu memiliki tubuh khusus yang hampir mirip sepertiku. Tidak. Jenisnya jauh lebih kuat dariku.
Sejak kapan wilayah leluhur memiliki seseorang yang sepertinya? Dai Yao tersenyum dan berkata, apalah arti sebuah kekuatan? Selama kita masih hidup masih ada harapan untuk mengejarnya. Chang Seng sependapat dengan Dai Yao dan berkata, tapi sungguh dia adalah sesuatu. Kecantikannya bahkan di level yang sama dengan Tao Lingwan. Pria seperti apa yang memiliki keberuntungan untuk memiliki wanita secantik dan berbakat seperti dia? Episode sebelumnya. Bab 444 Kultivator. Episode berikutnya. Bab 446 Undangan Pertarungan.